Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Hanida Limunte dari kelas 10-3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software pada media sosial. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum pengertian dari software? Software itu perangkat lunak, ya bahasa Inggrisnya disebut software. Adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Nah, selanjutnya kita ke sejarah software ya. Perangkat lunak pertama kali diciptakan oleh seorang ahli komputer bernama Charles. Perangkat lunak ini dipublikasikan secara resmi dan diperkenalkan kepada publik pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui tulisannya yang berjudul Number Computing with Application to the Enchilada Problem, yang artinya nomor komputasi dengan aplikasi ke masalah Enchilada oleh Alan Turing tahun 1935. Kita lanjut ke evolusi dari software. Nah, di evolusi dari software ini yang pertama ada era pertama, disebut juga era pionir. Nah, dalam era pionir ini ada batch orientation disebut, yaitu suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Kemudian ada limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang terakhir ada customer software, software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Oke, kita lanjut ke era kedua, disebut juga era stabil. Pada era stabil ada multi-user, yaitu suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Kemudian ada real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dari milisekund. Kemudian ada database, perkembangan yang pesat dari alat menyimpan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama, DBMS. Nama panjangnya yaitu Database Management System. Kemudian yang terakhir ada produk software. Software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Nah, ini dimulainya dari era kedua ya, era stabil. Kita lanjut ke era ketiga, yaitu era mikro. Dalam era mikro ada distributed system ya. Suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk, host komputer. Daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Selanjutnya ada embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelijen dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik, serum darah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Yang terakhir pada era ketiga ada consumer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Nah, sekarang kita ke era keempat ya, yaitu era modern. Sekarang kita berada di era keempat, era modern. Dalam era modern ada expert system, yaitu suatu penerapan AI atau disebut juga artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada al-machine, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada paralel arsitektur, yaitu arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel, yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Nah, selanjutnya kita ke program aplikasi sesuai kelompoknya. Di sini saya sudah mengkelompokkan beberapa contoh program aplikasi. Untuk pengolahan angka ada Microsoft Excel. Nah, kalian pasti nggak bakal asing sama yang namanya Microsoft Excel. Kemudian ada Lotus 123, ada Caspread, ada Abacus ya, ini Abacus, ABS. Kemudian untuk program aplikasi editing video ada CapCut. Nah, ini kalian pasti sering kan menggunakan CapCut. Terus Motion,
ada KineMaster, ada Viva Video. Kemudian untuk editing foto ada Canva, PixArt, Lightroom. Kemudian untuk grafis ada Canva juga sih, PixArt, ada Airbrush, ada AutoCAD. Kemudian untuk meeting ada Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Livesage. Nah, pada sosmed pasti kalian gak bakal asing sama yang namanya WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram. Untuk hiburan ini menurut saya sendiri ada Facebook, WhatsApp, Instagram, PAW ya, saya main PAW. Terus ML, ada juga Cooking. Nah, selanjutnya ada data pengguna aplikasi software di Indonesia tahun 2022. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata di tahun 2022 WhatsApp menduduki peringkat pertama untuk pengguna software terbanyak. Oke, selanjutnya ada Instagram, mencapai 86,5%, Facebook mencapai 83,8%, TikTok mencapai 70,8%, Telegram mencapai 64,3%, Twitter mencapai 60,2%, Facebook mencapai 51,9%, 52 ya. Terus Snack Video mencapai 37,8%, kemudian Pinterest mencapai 36%, kemudian Line sampai 31,9%. Sumber dari data yang saya dapatkan ini ada di link di bawah ya. Nah, di sini ada bentuk bagannya ya. Saya bikinin bentuk bagan, bisa kalian lihat kalau WhatsApp itu ukurannya yang lebih besar sebanyak 92,1, yaitu 15%. Kemudian selanjutnya ada Instagram 14%. Ada juga Facebook 14%, TikTok 12%, Telegram 10%, Twitter 10%, Facebook 8%, Snack Video 37,8 yaitu 6%. Kemudian ada Pinterest yaitu 6%, Line sampai 5%. Di sini juga saya mendapatkan data ini dari link di bawah ini ya. Bisa kalian cek sendiri. Sekarang jadi agak nurun ya, masuk ke 2023. Wah, aku udah pusing banget, maaf ya geng. Oke, kita lanjut ke jumlah pengguna internet Indonesia tembus sampai 212,9 juta di awal 2023. Setelah mencari data, saya temukan kalau alasan menggunakan internet itu kebanyakan untuk mencari informasi. Nah, siapa yang di sini yang suka ngepo-ngepoin? Ini mencapai 83,2, kemudian menemukan ide atau inspirasi baru mencapai 73,2. Kemudian tetap berhubungan dengan keluarga, ini melalui WhatsApp, seperti WhatsApp ya, terus Telegram, ada Facebook. Nah, di sini mencapai 73%. Selanjutnya untuk mengisi waktu spare dan browsing umum. Ini kayaknya lebih ke gabut ya, mencapai 65,3. Tetap terkini dengan berita dan acara, mencapai 63,9. Kemudian untuk menonton video, acara TV atau film, ini juga kayaknya termasuk ke untuk mengisi waktu luang, kayak gabut gitu ya, mencapai 61,3. Kemudian mengakses dan mendengarkan musik, ini kayaknya orang-orang galau gitu, mencapai 59,2. Wow, banyak ya orang yang galau, nggak bercanda, kayaknya emang suka banget sama musik. Kita juga kan punya kesukaannya masing-masing. Kemudian ada untuk meneliti produk dan merek. Ayo, siapa di sini yang cuman scroll Shopee tapi cuman dimasukin keranjang doang produknya, nggak dibeli? Sampai 49,5. Nah, selanjutnya untuk meneliti cara melakukan hal. Kemudian bertemu dengan orang baru dan membuat koneksi baru, mencapai 44,8. Selanjutnya untuk meneliti tempat liburan dan perjalanan, mencapai 42,3. Selanjutnya ada untuk meneliti masalah kesehatan dan produk kesehatan, yaitu sampai 42,1. Yang urutan hampir terakhir, berbagi pendapat Anda, sampai 41,2.
Yang terakhir, mengelola keuangan dan tabungan. Wah, sekarang jadi makin sedikit ya orang-orang yang nabung. Padahal Shopee-nya banyak banget di keranjangnya, tapi ini kok ya Allah, Masya Allah ya, mengelola keuangan dan tabungan cuma sampai 39,2. Sekarang kita lanjut ke inti. Maka aplikasi software yang paling sering digunakan oleh warganet Indonesia adalah WhatsApp, Instagram yang bertujuan untuk mencari informasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.